dengan peranan Pak Somad yang sudah banyak fansnya itu, ya saya juga menyarankan agar lebih lembut, lebih akomodatif gitu loh terhadap yang juga beda agama, sehingga lebih banyak fansnya nanti gitu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita akan mendengarkan satu percakapan seru dari Ustadz Abdul Somad dan juga Pak Hotman Paris, teman-teman sekalian. Tentu saja tidak asing ya buat kita Pak Hotman ini. Nah teman-teman sekalian, dalam percakapan mereka Pak Hotman Paris itu memberikan sebuah saran kepada Ustadz Abdul Somad. Karena akhir-akhir ini Ustadz Abdul Somad itu semakin hari semakin viral teman-teman sekalian dalam ceramah-ceramah yang tentu saja menyudutkan dan menghina agama lain. Oleh karenanya mari kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Ini saya biasanya dialog itu tidak menulis pertanyaan Bang Hotman. Tapi malam ini saya khawatir salah ngomong jadi saya tulis. Oke. Pak Somad ini kan sudah banyak fansnya. Jadi apapun yang diucapkan itu sering bisa kadang-kadang sensitif. Ya. Itu bisa mengandung pro dan kontra, terutama yang berbeda agama, seperti mungkin saya juga ngikutin ada pro dan kontra sebelumnya, tapi saya tidak mau membahas itu, ya. Tapi dengan peranan Pak Somad yang sudah banyak fansnya itu, ya saya juga menyarankan agar lebih lembut, lebih akomodatif gitu loh terhadap yang juga beda agama, sehingga lebih banyak fansnya nanti gitu. Begini Bang Hotman, saya ini dari kecil bertetangga, berkawan, datang ke rumah, bertamu dengan orang berbeda agama. Karena saya di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kisaran. Jadi satu gang itu macam-macam agamanya. Lalu kemudian setelah saya belajar agama, saya ceramah itu ada yang tablik akbar di tengah tanah lapang, ada di stadion. Jadi bisa dengar ceramah saya satu persatu. Adapun yang diviralkan orang itu konteksnya pertama di dalam masjid. Sholat subuh, menjawab pertanyaan orang. Dan itu sudah kira-kira 4, 5 atau 6 tahun. Saking lamanya saya pun tidak ingat entah kapan. Di dalam masjid, tidak untuk publik, menjawab pertanyaan orang. Nah, jadi itu perlu saya jelaskan kronologisnya karena kita video ini kadang dipotong-potong. Nah, saya pun ingin bahas itu sebagaimana Bang Hotman juga saya ingin membahas itu. Saya kira sudah saya clearkan. Ya. Baik teman-teman sekalian, itulah yang mereka bicarakan ya. Kalau kita melihat tadi bahwa Ustadz Abdul Somad mencoba untuk membela dirinya ya, bahwasannya ceramah-ceramahnya itu dilakukan secara tertutup, kemudian untuk menjawab pertanyaan umat. Nah teman-teman sekalian, secara logika saja begini, apakah karena memang kita ngomong di kalangan kita sendiri, jadi kita bisa menghina agama lain di situ, kita bisa memberikan pengajaran yang berisi provokasi terhadap umat kita ya. Ini konyol sekali teman-teman sekalian, alasan daripada Ustadz Abdul Somad. Dia mengajar itu pada sholat subuh. Ya, mau di dalam kamar pun Anda yang menyampaikan hal itu, jika itu diviralkan di media sosial dan didengar oleh banyak orang, pasti ada orang tersinggung Ustadz Abdul Somad. Ini yang harus Lai pikirkan ya. Sebenarnya kita ini Lai teman-teman ya. Kami Lai sebenarnya Ustadz Abdul Somad ini. Karena kami sama-sama orang Sumatera. Dia orang Batak, saya orang Nias. Nah teman-teman sekalian, seharusnya Ustadz Abdul Somad introspeksi diri, bukan justru membela dirinya, membenarkan dirinya bahwa ajarannya lah yang paling betul, ajaran yang lain itu salah semua ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris ini sangat bagus sebenarnya ya. Yang disarankannya itu sangat bagus supaya ketika berceramah itu lemah lembut. Bukan memaki-maki orang. Haram hukumnya berdekat dengan orang Kristen. Haram hukumnya menengok tiang listrik. Haram hukumnya merayakan ulang tahun. Haram hukumnya untuk melakukan ini dan itu teman-teman sekalian.
Ya, mengharam-haramkan segala sesuatunya. Dan inilah yang harus kita jaga sebenarnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris ini sangat bagus sebagai pelajaran buat Abdul Somad sebenarnya. Tetapi kita melihat tadi bahwa ya apa yang disampaikannya itu betul semua. Karena dia bicara di kalangan umatnya. Kemudian dia bicara juga ya pada saat sholat subuh. Ya. Ini tidak masuk akal teman-teman sekalian. Coba bayangkan ya, saya ini sedang berbicara sendiri di kamera. Bukan kepada orang kepada Islam secara khusus ya. Saya berbicara kepada publik. Ya, tentu saja kalau saya menghina Islam, kalau saya menjelekkan seseorang, otomatis ini akan didengar oleh banyak orang, akan ditonton oleh banyak orang. Pasti banyak orang yang tersinggung. Nah, demikianlah apa yang menjadi ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad selama ini. Nah, teman-teman sekalian, mari kita belajar firman Tuhan ya. Matius pasal 5 ayat 22 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, teman-teman sekalian, kalau Ustaz Abdul Somad ini tidak usah ditanya lagi. Ini kufar kafir setiap hari yang diucapkannya. Ya, oleh karenanya, mari ya. Ustaz Abdul Somad ya kalau mau disayang, ya mau diterima oleh negara-negara tetangga kita, ya Ustaz Abdul Somad harus belajar dan juga menerima apa yang menjadi saran daripada Pak Hotman Paris ya, dan juga ya Ustaz Abdul Somad ya introspeksi diri ya, kenapa banyak apologet orang Kristen ya menjawab bahkan ya meluruskan ajaran-ajaran Anda, apa yang salah pada diri Anda. Ya, jadi ini yang menjadi pesan kita teman-teman sekalian, dan ini bukan hanya untuk Abdul Somad tapi juga kepada ustadz-ustadz yang suka menghina agama Kristen, suka menghina agama-agama lain, bahkan ya bertujuan untuk mengganti ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah, ini perlu ya harus introspeksi diri gitu ya. Ya, jangan paksakan kehendak, karena Indonesia adalah negara yang bermacam-macam agamanya. Maka marilah kita saling menghargai, saling menghormati, saling menjunjung tinggi nilai-nilai agama kita. Ya, kalau di Islam dikatakan rahmatan lil alamin, mari ya kita praktekkan itu. Demikian juga dalam Kristen, bahwa Kristen ajaran kasih. Mari orang-orang Kristen juga laksanakanlah secara ajaran kita. Ya, mari kita menunjukkan bahwa kita ini penuh kasih. Ya, mengasihi negara kita, mengasihi orang-orang berbeda agama dengan kita, berbeda budaya, bahkan ras, kulit. Ya, kita harus mengasihi mereka. Ya, karena itulah ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.